Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam malam hari ini adalah pertemuan terakhir untuk bulan pertama di Daurah Kitab Kuning. Pembahasan malam ini melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai amil nawasih yang terakhir. Kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa amil nawasih itu terbagi menjadi tiga. Ada kana dan saudaranya, Donna dan saudaranya, Inna dan saudaranya, dan yang terakhir adalah Donna dan saudaranya. Karena dan saudaranya itu pengamalannya adalah tansibul tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isimnya dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab. Jadi ketika ada lafaz Zaidun qaimun, maka ketika kemasukan kana menjadi kana Zaidan qaiman. Kalau kemasukan inna, maka menjadi inna Zaidan qaimun. Inna dan saudara-saudaranya itu pengamalannya berlawanan dengan kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, isim dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab. Sementara inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Untuk inna. Dan yang terakhir adalah dhanna. Pengamalan dari dhanna itu tansibul isma wal khobar. Yang awalnya mubtada dan khobar itu dibaca rofa semua. Ketika menjadi kemasukan dhanna dan saudaranya, maka dibaca nasab. Tapi bukan menjadi khobar dan isim lagi. Melainkan menjadi maf'ul dari dhanna dan saudaranya. Menjadi maf'ul satu dan maf'ul dua dari dhanna dan saudaranya. Dhanna dan saudaranya itu juga biasa disebut af'alul qulub, yaitu fiil-fiil yang berkaitan dengan hati, praduga, mengira, menduga, mengetahui, itu kebanyakan saudaranya karena itu berupa af'alul qulub. Insib bidhannil mubtada ma'al khabar wa kullu fi'lin ba'daha 'alal athar. Dhanna dan sesamanya itu pengamalannya menasabkan mubtada dan khobar menjadi maf'ul. Jadi dhanna itu menasabkan mubtada dan khobar menjadi maf'ul. Contoh dhanantu Zaidan qa'iman. Ini pengamalan dhanna dan saudara-saudaranya. Kalau kita buat contoh di sini, lafaz at-talibu. Kalau kita buat contoh at-talibu qa'imun. Susunan awal mubtada dan khobar at-talibu qa'imun. Ketika kemasukan kana atau amil nawasi, maka akan berbeda-beda sesuai amil nawasi yang masuk.
atau awalnya adalah talibu qaimun. Ketika ini kemasukan kana, talibu qaimun ketika kemasukan kana, maka susunan mubtada khobar berubah menjadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kanat talibu qaiman. Kanat talibu qaiman. Karena kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Jadi yang awalnya mubtada dan khobarnya itu rofa dan rofa, maka mubtada'nya dibaca rofa, sementara khobarnya dibaca nasab. Kemudian kalau misal kemasukan inna tolib, awalnya tolibu qaimun, maka dibaca rof nasab untuk isimnya. Inna toliba qaimun. Sementara khobarnya tetap dibaca rofa. Dan terakhir ketika dibaca kemasukan donna, kita kemasukan donna, donna, donna ini afalul qulub, fiil-fiil yang bermakna perasaan hati. Misal kita pakai failnya kita menggunakan donantu. Saya mengira, maka ini at-talibu menjadi at-taliba, qaimun menjadi qaiman. Dan ini susunannya sudah bukan menjadi isim dan khobar, melainkan menjadi maf'ul. Maf'ul satu dan maf'ul dua dari lafadz donna. Atau kita buat contoh lain. Al-muslimuna shaimun. Al-muslimuna shaimun. Sebagaimana kemarin dijelaskan di awal, bahwa susunan mubtada dan khobar itu harus sesuai. Kalau di sini mubtada'nya jamak mudzakkar, maka khobar yang digunakan juga harus berjamak mudzakkar. Al-muslimuna qaimuna. Ketika ini kemasukan kana, maka menjadi kanal kananya harus berubah. Harus disesuaikan. Kanu. Karena susunan jamak. Kana, kanu. Kalau di tasrif fi'il madi itu bagian ketiga. Yaitu mutakallim. Maaf. Yaitu jamak mudzakkar ghaib. Kanul muslimuna. Untuk khabarnya, karena ini jamak mudzakkar salim, maka menjadi ya nun. Imina. Kanal muslimina imina. Kemudian kemasukan ketika bertemu dengan donna, misal menggunakan yang lainnya, la'alla la'allal muslimina, maka isimnya yang dibaca nasab menggunakan iya nun. La'allal muslimina dan khabarnya tetap rafa. Shaimuna. La'allal muslimina shaimuna. Kemudian ketika bertemu dengan donna dan saudara-saudaranya, misal kita menggunakan hasiba. Hasiba Zaidun al-muslimina ini. Maka ini nanti Zaidun ini menjadi fa'ilnya, kemudian muslimina menjadi isim, menjadi maf'ul pertamanya hasiba,
Kemudian so'imina menjadi maf'ul keduanya hasibah. Jadi perubahan tanda i'rabnya itu juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dari isimnya. Kalau isim mufrad maka dhamma fathah kasroh. Kalau isim tas jamak seperti contoh ini, maka kalau rofa wa nun, kalau yang nasab ya dan nun. Tuh, untuk sekedar perbedaan mengenai donna, mengenai amil nawasi, perubahan yang terjadi ketika kemasukan amil nawasi. Jadi kalau kana dan saudaranya itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim serta menasobkan khobar. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Dan yang terakhir donna tansibul isma wal khobar. Maka isim dan khobarnya, mubtada dan khobar sama-sama dibaca nasab menjadi maf'ulnya donna. Kemudian untuk saudara-saudaranya yang donna, itu ada beberapa saudara-saudaranya inna. Saudara-saudaranya inna, donna. Ada khiltu, hasiba, za'ama, ro'a, alima, wajada, ja'ala, ittakhadha, alima. Itu contoh-contoh, itu merupakan saudara-saudara dari dhanna. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Karena donna, yang pertama donna. Donna itu artinya mengira. Misal ada lafaz al-madrasatu kabiratun. Ketika kemasukan donna, akan menjadi donantu al-madrasata kabiratan. Kebanyakan semua dari saudara-saudaranya kan donna ini merupakan kalimat fi'il. Jadi sebelum kita menjelaskan mubtada khobar tadi, harus kita temukan dulu fa'ilnya. Misal, al-madrasatu kabiratun. Maka donantu fa'ilnya domirtu. Al-madrasata kabiratan. Saya menyangka sekolah itu besar. Kemudian yang berikutnya ada lafaz hasibah. Hasibah itu memiliki arti mengira. Aku telah mengira sebagaimana donna, mirip artinya. Hasibatu al-madrasata kabiratan. Kemudian ada lafaz khala, membayangkan, aku menduga. Khala Zaidun al-madrasata kabiratan. Zaid mengira bahwa sekolahnya itu besar. Has za'ama, kemudian za'ama, menduga. Za'amtu al-madrasata kabiratan. Saya mengira sekolah itu besar. Kemudian ada lafaz ro'a. Ra'aitu al-madrasata kabiratan. Jadi semuanya itu, semua saudara-saudaranya donna, itu harus kita sebutkan dulu maf'ulnya. Menyebutkan dulu fa'ilnya, contoh alima. Kemudian ada alima bermakna tahu. Ada contoh at-talibu qa'imun. Alimtu at-taliba qa'iman. Maka semuanya dibaca nasab menjadi maf'ulnya. Ittakhadhu, ittakhadtu, ittakhadtu al-hajara baitan. Itu semua menjadi maf'ul.
artinya menjadikan. Ja'ala juga menjadi. Sami'a juga termasuk saudaranya donna. Misal ada contoh, Zaidun doribu amrin. Zaid itu orang yang memukul Amr. Maka ketika kita coba masukkan sami itu Zaidan doriba amrin. Saya mendengar Zaid itu yang memukul Amr. Wajadtu Zaidan doriba amrin. Jadi itu semua saudara-saudaranya Donna. Sada Donna, Hasiba, Qala, Za'ama, Ro'a, Alima, Ittaqada, Ja'ala, Sami'a, dan terakhir Wajada. Ini contoh yang ada. Ini contoh pertama adalah Fadlonna. Waqala lahu Fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Dalam susunan ini, pertama qala itu terdapat kalimat fi'il. Ini ada isim yang dibaca rofa setelah fi'il qala. Maka lafadz Fir'aunu ini baru menjadi fa'il. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il. Seperti contoh ini. Faqala lahu Fir'aunu. Inni la'adhunnu. Dalam susunan ini ada inna sama donna. Ini ada inna. Inna itu amil nawasi yang menasabkan isim merupakan khobar. Untuk inna ini, isimnya adalah domir iya atau mutakallim. Ini untuk khobarnya la'adhunnuka ya Musa. Khobar berupa susunan. Kemudian di sini ada lafadz la'adhunnu merupakan kalimat amil nawasi donna. Ka menjadi maf'ul pertama karena merupakan domir mahal nasab. Kemudian mashuro menjadi maf'ul kedua. Ini ketika misalnya, misal teman-teman itu ketika donna itu gabung dengan domir muttasil mahal nasab, maka domirnya itu otomatis menjadi maf'ul. Misal, donan tuhu ko iman. Lafadz donan tuhu ko iman, ini ada pertama, ada donna, ada susunan donna, ada amil nawasib donna. Kemudian tu ini merupakan domir mahal rofa. Kemudian hu-nya domir mahal nasab. Jadi ada tiga kalimat dalam lafaz donan tu. Donan tuhu ko iman. Kalau ada dona langsung sambung dengan domir mahal nasab, maka domir yang mahal nasab ini otomatis menjadi maf'ul pertamanya. Donan tuhu ko iman. Domir nasab itu domir yang kalau di amsilati tasrif itu yang ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum.
Ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna. Itu domir mahal nasab yang bersambung dengan kalimat fi'il. Kalau ada contoh lain, hasiba, hasibahu. Misal ada contoh seperti ini, hasibahu Zaidun qa'iman. Hmm. Hasiba Zaidun di sini menjadi, ini kan ada lafaz hasiba, hasiba. Kemudian ada hu. Hu di sini bisa dipastikan ini adalah mahal nasab. Maka hu-nya di sini menjadi maf'ul pertama. Kemudian di sini ada lafaz Zaidun. Maka Zaidun di sini menjadi fa'il, bukan maf'ul. Dan qa'iman menjadi maf'ul kedua. Jadi meskipun dipisah seperti ini nggak apa-apa antara maf'ul pertama dengan maf'ul kedua. Yang jelas, yang jelas ketika domir muttasil sambung dengan donna dan saudaranya, maka domir itu otomatis menjadi maf'ul dari donna dan saudaranya. Sebagaimana dalam contoh, faqala Musa, faqala Fir'aunu, inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Jadi ini dhonnanya, fa'ilnya adalah domir alif dalam lafaz la'adhunnu, kemudian maf'ulnya adalah ka dan mashura. Tuh. Kemudian contoh berikutnya ada hasibtu. Hasibtu hamidan sodikon. Jadi hasibannya itu ambil nawasi. Domir tu ini adalah domir rofa. Itu adalah maka menjadi fa'il. Kemudian hamidan sodikon menjadi maf'ul. Khola. Khiltu ustadzan hadiron. Sama ini menjadi maf'ul. Khola ini ambil nawasinya. Tu di sini menjadi fa'il. Karena ini domir mahal rofa, bukan domir mahal nasab. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Ini ada lafaz za'ama. Za'ama ini menjadi amil nawasi. Kemudian alladzina ini menjadi maf'ul. Kenapa jadi maf'ul kok gak jadi fa'il dari za'ama? Karena gak cocok. Alladzina ini jamak, za'ama ini bentuk mufrad. Maka alladzina jadi maf'ul pertama, maf'ul keduanya allai yab'ats. Maf'ul kedua. Maf'ul keduanya berarti berupa jumlah fi'liyah. Maf'ul pertamanya adalah isim mausul. Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ini bisa kita jadikan susunan maf'ul, dua maf'ul. Atau susunan lain, ini bisa menjadi maf'ul pertama, kaukaba menjadi tamyiz. Alima. Alimtu khalidan tajiran. Alimtu menjadi fa'il. Kemudian Khalid dan Tajiran menjadi maf'ul 1 dan 2. Ittakhadtu talibal ilmi sadiqan.
Maf'ul pertama, thalibal ilmi. Maf'ul kedua, sodikon. Itu menjadi fa'il, ittakhadha, amil, nawasi. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Harama qiyaman linnas. Ini amil nawasihnya ja'ala. Allahu menjadi fa'il karena dibaca rofa. Al-Ka'bata menjadi maf'ul pertama. Al-Baital Haram menjadi maf'ul kedua. Al-Ka'bata Al-Baital Haram. Oh, ini maf'ul keduanya qiyaman. Al-Baita ini sifat dari Al-Ka'bata. Jadi ja'alallah, Allah menjadi fa'il. Al-Ka'bata menjadi maf'ul pertama. Al-Baital Haram menjadi sifat dari Ka'bata. Qiyaman menjadi maf'ul kedua. Sami'tu Muhammadan marid. Muhammadan sami'tu amil nawasi. Tu-nya di sini menjadi fa'il karena domir mahal rofa. Kemudian yang berikutnya Muhammad dan Maridon ini menjadi maf'ul pertama dan kedua. Wa wajadaka dhalam fahada. Ini berarti wa wajada ini ambil nawasnya. Wa wajada ada ambil nawasi. Kemudian domir huwa yang tersimpan itu menjadi fa'il. Eka di sini menjadi maf'ul pertama. Dhalan menjadi maf'ul kedua. Untuk filenya berarti kalau ada model seperti ini itu tersimpan berupa domir huwa yang tersimpan dalam lafaz wajada. Wa wajada sopo huwa ka ing siro. Huwa menjadi fa'il. Dhalan fahada. Ini contoh-contoh dari masing-masing saudara-saudaranya donna. Ini pertanyaan yang kemarin. Ini merupakan bab terakhir ya dari pertemuan terakhir dari bulan pertama. Jadi di bulan pertama itu selesainya sampai pembahasan marfu'at yang berupa amil nawasi. Untuk bulan keduanya itu nanti akan dilanjut. Kalau dimaksud di kitab maksudnya itu pembahasan lanjutannya itu seperti faidah-faidah mengenai wazan, kemudian bentuk-bentuk bina dari suatu kalimat. Itu untuk kitab maksud. Sementara untuk bab imritinya itu akan melanjutkan ke marfu'at yang berikutnya, yaitu tabi, naat atau bayan, badal, sifat, taukid. Kemudian setelah itu ada pembahasan mengenai mansubat, isim-isim yang dibaca sob, mulai dari maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, tamyiz, hal, dan seterusnya. Dan terakhir itu di bulan kedua pembahasannya mengenai mansubat, mengenai mahfudhat, isim yang dibaca jar. Jadi memang fokus di bulan kedua itu lebih ke kedudukan dari lafadz. Kalau di bulan pertama, imritinya itu kan berfokus pada i'rab, pengenalan i'rab, tanda-tanda i'rab. Sampai sini dari awal pertemuan sampai sekarang ada yang mau ditanyakan, baik itu pemahaman dan lain-lainnya. Untuk teman-teman setelah ini, nanti saya akan kirimkan untuk mengelis namanya.
nama bahasa Arab untuk pembuatan sertifikat mengikuti kursus. Nanti setelah saya upload YouTube-nya dan saya bagi filenya, nanti saya akan mulai ngelis mengenai untuk kebutuhan sertifikat. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ilmunya dan bisa digunakan untuk membaca kitab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.